Kabar gugatan cerai yang dilayangkan Sherin Taria kepada Zumi Zola mengagetkan banyak orang. Selain tak terdengar bermasalah, saat ini politisi yang mulai sohor sebagai pemain sinetron sedang menjalani hukuman terkait kasus korupsi. Setega itukah Sherin sampai harus memilih bercerai ketika suaminya masih di dalam penjara? Setelah berita gugatan cerainya menyebar, gadis berhijab itu menjadi susah ditemui. Aku boleh ketemu untuk janjian wawancara, Ibu? Janjian sama Sherin? Atau Ibu mau lidah? Oh, tapi ada di rumah, Bu? Oh gitu. Apa, Bu? Sorry. Ibu Sherinnya tak telepon lagi pergi. Kadang ada janji juga, katanya berapa lagi. Oh gitu. Aku boleh nggak sih atau ada kontak person yang bisa saya hubungi untuk janjian sama Bu Sherin? Ada manajernya nggak? Oh, nah kalau Bu Sherin biasa di rumah atau gimana sih, Mbak? Kadang-kadang di rumah, kadang-kadang ya pergi. Oh gitu. Iya. Sekarang lagi pergi? Iya. Oh gitu ya. Eliati Freyadini, kuasa hukum yang ditunjuknya, juga masih bungkam saat tim selebritas yang meminta keterangan. Ada ini sama sendiri. Sementara itu, Handika Honggowongso, pengacara yang mendampingi Zumi saat berperkara di KPK, mengaku terkejut dengan kabar perceraian ini. Kekagetannya semakin menjadi-jadi karena selama berada di samping mantan gubernur Jambi itu, ia melihat Zumi dan istrinya sebagai pasangan yang harmonis. Mereka sebagai suami istri, itu kami nilai Ibu Sherin itu istri yang sangat setia. Dia sangat memberi support ke Mas Zumi untuk bisa menghadapi persoalan di KPK, baik di tahap penyidikan atau kemudian di persidangan. Support itu macam-macam, mulai dari sering mengirim makanan-makanan kesukaan Zumi, kemudian mendoakan, kemudian merawat anak-anaknya dengan baik. Jadi memberi support secara total. Bahkan ia juga mengetahui kalau Sherin masih sering menjenguk sang suami selama menjadi hukuman di Lapas Sukamiskin Bandung. Terakhir sekali mereka bertemu saat silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri 25 April lalu. Sherin juga membawa dua anaknya, Zamir dan Zafran. Ibu Sherin sering menjenguk juga Mas Zumi sebelum PSBB dilaksanakan, rutin setiap minggu, kadang bawa anak-anaknya. Jadi semuanya berjalan dengan baik saja. Terakhir kali kami ada kunjungi Mas Zumi setelah Lebaran, setelah ada sedikit pelonggaran PSBB itu, kami kunjungi beliau di Sukamiskin ya. Itu kondisinya baik-baik saja. Kondisinya sehat-sehat, cuma beliau masih rutin kontrol penyakit diabetesnya, kemudian juga aktivitas olahraga di hutan, terus mengikuti program-program yang disediakan atau dijalankan oleh Lapas Sukamiskin. Meski sang pengacara memastikan bahwa hubungan Zumi dengan istrinya baik-baik saja dan masih sering menjenguk, faktanya tanggal 26 Maret 2020, Sherin mendaftarkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sidang perdana harusnya digelar bulan April, namun tertunda karena wabah corona. Sudah terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan sudah sidang satu kali, yaitu tanggal 17 bulan 6 2020. Dalam dakwaannya, wanita yang piawai memainkan biola menyebut faktor pertengkaran dan kurang perhatian sebagai alasan. Namun banyak yang meragukannya. Dan dari banyak kemungkinan, faktor ekonomilah yang ditengarai sebagai penyebab utama. Spekulasi ini dikuatkan dengan aktivitas Sherin di sosial media. Laman Instagramnya acap mempromosikan bisnis yang dijalankannya. Ada bisnis busana berupa hijab, serta makanan berbentuk kue kering. Terkait dugaan ini, Handika Honggowongso tetap tidak yakin. Menurutnya, selama menjalani masa tahanan yang sudah masuk tahun kedua, Zumi tetap menafkahi keluarga. Uang bulanan juga diberikan seperti biasa. Kalau bukan karena faktor ekonomi, lalu masalah apa? Benarkah karena sering berselisih yang menyebabkan rasa cinta menjadi hilang?
Atau jangan-jangan ada orang lain yang mengisi kekosongan karena Zumi terpenjara jarak dan waktu? Allahu alam, hanya Sherin yang bisa menjawabnya. Perjalanan asmara Zumi Zola dengan Sherin Taria bermula dari orang tua. Ibunda Sherin, Tengku Melinda, mantan penyiar TVRI, bersahabat karib dengan Zulkifli Nurdin, ayah Zumi, Gubernur Jambi tahun 1999 hingga 2010. Syahdan, pada suatu hari di tahun 2011, dua keluarga ini bertemu dalam sebuah silaturahmi. Dari sinilah benih cinta mereka bersemi. Selepas perjumpaan yang diatur, keduanya semakin intens berkomunikasi. Saat itu Zumi baru saja terpilih sebagai Bupati Tanjung Jabung, Jambi. Sementara Sherin masih kuliah dan tengah giat merintis karir sebagai pemain biola. Kurang setahun setelah berpacaran, tanggal 16 Maret 2012, mereka memutuskan menikah. Rumah tangga semakin berwarna dengan kelahiran anak pertama, Zamir Zahid Abdiah Zola tahun 2014, disusul Zafran Ziad Atahira Zola 2 tahun setelahnya. Setelah memiliki anak, karir politik Zumi melejit. Tahun 2016, ia memperoleh suara terbanyak dan diangkat menjadi Gubernur Provinsi Jambi periode 2016 hingga 2021. Pamor lelaki kelahiran 31 Maret 1980 semakin menjadi buah bibir. Selain masih muda, juga didaulat gubernur terganteng dengan keluarga harmonis. Tahun 2018, ia tersandung kasus korupsi dugaan suap RAPBD dan divonis 6 tahun penjara. Sedianya, lelaki yang telah bermain di belasan judul sinetron akan bebas tahun 2021 setelah menjalani 2/3 masa tahanan. Sayang, setahun sebelum kebebasan bersyarat itu, sang istri memberi kado pahit.